Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar akan memaparkan materi mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan yang merupakan mata kuliah dari analisis laporan keuangan. Adapun anggota-anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Sahri Ramadhani, NIM 1992-140012, Prodi Akuntansi S1 kelas C, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Selviani dengan NIM 1992-140012, Prodi Akuntansi S1 kelas C, sebagai pemateri kedua. Nama saya Yuval Aradinata, NIM 1992-140014, Prodi Akuntansi S1 kelas C, selaku pemateri ketiga. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu arti penting dari laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, metode analisis laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Pembahasan pertama yaitu mengenai arti penting dari laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada suatu perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam data-data keuangan perusahaan adalah yang pertama pemilik perusahaan, kedua manajer perusahaan, yang ketiga para investor dan kreditor, keempat pemerintah, dan yang kelima adalah buruh. Laporan keuangan yang dibutuhkan adalah yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau modal. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Kemudian kedua, laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan beban perusahaan serta menghasilkan suatu laba yang bersih. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau modal, adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal dalam suatu periode tertentu. Analisis laporan keuangan mencakup 4 karakteristik di dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Yang kedua adalah profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba, adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga adalah solvabilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Yang keempat adalah rentabilitas, adalah bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba pada suatu periode tertentu. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, pada materi selanjutnya mengenai keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan yang dibuat periodik pada dasarnya bersifat interim report dan bukan laporan yang bersifat final. Yang kedua, laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang kelihatannya pasti dan tepat, tetapi sebenarnya penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Yang ketiga, laporan keuangan disusun berdasarkan catatan transaksi keuangan dengan nilai rupiah, waktu atau tanggal, lalu tanpa memperhatikan daya beli uang yang semakin menurun. Yang keempat, laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan uang, tetapi mempengaruhi posisi dan keadaan perusahaan, seperti prestasi dan
Kemudian, perlunya pemeriksaan oleh akuntansi publik. Berdasarkan hasil analisa ini, maka manajemen dapat memutuskan berbagai keputusan manajemen. Misalnya, yang pertama, melanjutkan atau tidak melanjutkan operasional suatu usaha atau bagian dari suatu usaha. Yang kedua, melakukan pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi. Yang ketiga, melakukan pembelian atau menyewa mesin-mesin produksi. Yang keempat, melakukan penerbitan saham atau melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank guna meningkatkan modal kerja perseroan. Yang kelima, berbagai keputusan lainnya yang memungkinkan manajemen melakukan pilihan yang tepat terhadap berbagai alternatif yang ada dalam mengelola perusahaan. Nah, pada analisa keuangan seringkali menilai suatu usaha berdasarkan yang pertama, probabilitas. Probabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Probabilitas perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan atau income statement yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Yang kedua, solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aktiva dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, saya lanjutkan materinya. Analisa keuangan juga seringkali menilai suatu perusahaan itu berdasarkan likuiditas. Nah, likuiditas itu merupakan kemampuan perseroan untuk memenuhi suatu kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Selanjutnya ada stabilitas. Nah, stabilitas ini merupakan kemampuan perseroan dalam mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang tanpa harus menderita yang namanya kerugian. Nah, untuk menilai stabilitas perseroan digunakan laporan laba rugi dan neraca keuangan. Selanjutnya kita beralih ke metode analisis laporan keuangan. Dalam analisis keuangan seringkali menggunakan rasio keuangan dari tingkat solvabilitas, profitabilitas, dan pertumbuhan usaha. Yang pertama ada kinerja masa lalu untuk suatu masa tertentu, misalnya selama 5 tahun. Yang kedua ada kinerja mendatang menggunakan figur kinerja masa lalu dan teknik matematika serta statistik. Dan yang ketiga ada perbandingan kinerja, yaitu membandingkan kinerja antara beberapa perusahaan yang bergerak di industri yang sama. Adapun karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan itu berguna bagi pemakai. Yang pertama adalah relevan, yang kedua adalah dapat dipahami, yang ketiga adalah keandalan atau dapat diandalkan, yang keempat adalah dapat diperbandingkan. Dan yang terakhir yaitu kita beralih ke pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Yang pertama ada investor, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada pemberi pinjaman, yang keempat adalah pemasok dan kreditor, yang kelima adalah pelanggan, yang keenam adalah pemerintah, dan yang ketujuh adalah masyarakat. Mungkin sekian materi yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi persentase materi mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan yang dipresentasikan oleh kelompok kami, kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.